Perkenalkan, nama saya Rati Pertiwi dengan NIM 190416878. Saya dari kelas A2 pagi. Di sini saya akan membuat video record untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Manajemen Operasi 2. Dosen pengampu Pak Ade Mursalin, SEMM. Untuk materinya yaitu mengenai supply chain management. Manajemen rantai supply adalah sebuah proses payung yang dimana produk ini diciptakan dan disampaikan kepada konsumen dari sudut struktural. Sebuah supply chain atau rantai supply merujuk kepada jaringan yang rumit dari hubungan yang mempertahankan organisasi dengan rekan bisnisnya untuk mendapatkan sumber produksi dalam menyampaikan kepada konsumen. Jadi, apa yang dimaksud dengan supply chain? Yaitu sebuah rangkaian atau jaringan perusahaan-perusahaan yang bekerja secara bersama-sama untuk membuat dan menyalurkan produk atau jasa kepada konsumen akhir. Rangkaian atau jaringan ini terbentang dari penambang bahan mentah di bagian hulu sampai retailer atau toko pada bagian hilir. Di sini kita dapat lihat dari hulu ke hilir, yaitu dari supplier ke manufaktur, sampai ke distributor, sampai ke wholesaler, dan sampai kepada retailer dan customer. Dari hulu ke hilir, aliran fisik yaitu material atau produk pengembalian. Dari aliran pembayaran yaitu dari uang, invoice, bridging, credit, terms, flow. Dari aliran informasi yaitu kapasitas, jadwal pengiriman, order, dan data penjualan. Supply chain management. Supply chain management ini adalah manajemen terhadap aliran antar dan di antara tahapan supply chain untuk memaksimalkan profitabilitas keseluruhan supply chain. Nah, adapun tujuan dari supply chain management ini yaitu untuk mengurangi ketidakpastian atau uncertainty dan risiko dalam supply chain. Fungsi supply chain management secara fisik mengkonversi bahan baku menjadi produk jadi dan menghantarkannya ke pemakai akhir. Dan juga SCM ini sebagai mediasi pasar, yakni memastikan bahwa apa yang disuplai oleh rantai supply mencerminkan aspirasi pelanggan atau pemakai akhir tersebut. Nah, supply chain mencangkup 3 bagian. Yang pertama, upstream supply chain. Bagian ini mencangkup supplier first tier dari organisasi, dapat berupa perusahaan manufaktur atau assembling, dan suppliernya yang di dalamnya telah terbina suatu hubungan atau relasi. Yang kedua, internal supply chain. Bagian ini mencangkup semua proses yang digunakan oleh organisasi dalam mengubah input yang dikirim oleh supplier menjadi output. Mulai dari waktu material tersebut masuk pada perusahaan sampai pada produk tersebut didistribusikan
di luar perusahaan tersebut. Yang ketiga, downstream supply chain. Bagian ini mencakup semua proses yang terlibat dalam pengiriman produk pada customer akhir. Masalah atau tantangan supply chain. Yang pertama, kompleksitas struktur supply chain. Yang kedua, melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda. Yang ketiga, perbedaan bahasa, zona waktu, dan budaya antar perusahaan. Yang keempat, ketidakpastian. Ketidakpastian dibagi menjadi 3. Ketidakpastian permintaan, ketidakpastian pasokan seperti waktu pengiriman, harga dan kualitas bahan baku, dan lain-lain. Ketiga, ketidakpastian internal, kerusakan mesin, kinerja yang tidak sempurna, ketidakpastian kualitas produk, dan lain-lain. Peran informasi. Informasi ini penting karena menyediakan fakta yang digunakan untuk manajer supply chain untuk membuat keputusan. Peran internet. Internet ini memungkinkan kolaborasi, koordinasi, dan integrasi dalam praktek di lapangan. Dengan adanya internet, pihak-pihak pada supply chain bisa membagi informasi serta melakukan transaksi dengan lebih cepat, murah, dan akurat. Informasi penjualan di supermarket atau retail akan mudah bisa dibagi dengan pihak-pihak yang berada di sebelah hulu supply chain dengan menggunakan internet. Aplikasi internet dalam konteks supply chain management yaitu electronic procurement dan electronic fulfillment. Nah, yang dimaksud dengan electronic procurement ini yaitu aplikasi internet untuk mendukung proses pengadaan. Dan perusahaan otomotif seperti Volkswagen, General Motors, Daimler, Chrysler, dan sebagainya menggunakan electronic procurement secara ekstensifnya untuk proses pengadaan bahan baku dan komponen, dan juga item-item yang masuk dalam kelompok MRO yaitu maintenance, repair, dan operation seperti suku cadang, peralatan tulis, kantor, dan sebagainya, dan dapat digunakan untuk mendukung hubungan jangka pendek, electronic auction, dan juga dapat untuk mendukung hubungan jangka panjang kemitraan. Electronic fulfillment yaitu lebih pada bagian hilir supply chain. Beberapa kegiatan yang termasuk dalam proses fulfillment adalah yang pertama, menerima order dari pelanggan. Electronic fulfillment, pelanggan bisa memesan produk melalui telepon, fax, email, atau web-based ordering. Yang kedua, mengelola transaksi termasuk proses pembayaran. Yang ketiga, manajemen gudang, yaitu meliputi pengendalian persediaan produk dan kegiatan administrasi gudang secara umum. Yang keempat, manajemen transportasi, yaitu keputusan mode dan rute transportasi termasuk di dalamnya. Yang kelima, komunikasi dengan pelanggan untuk memberikan informasi, status pesanan, dukungan teknis, dan sebagainya.
Solusi masalah supply chain yang pertama, melakukan outsourcing, yaitu dengan menggunakan sumber dari pihak luar daripada dilakukan sendiri selama ada permintaan yang meningkat. Yang kedua, membeli input secara langsung daripada harus memproduksi terlebih dahulu. Yang ketiga, menciptakan strategi partnership dengan supplier. Yang keempat, menggunakan pendekatan atau just in time dalam melakukan pembelian, yang mana supplier mengirimkan material yang dibutuhkan dalam jumlah kecil. Yang kelima, menggunakan supplier seminimum mungkin. Yang keenam, memperbaiki hubungan antara supplier dan buyer. Yang ketujuh, melakukan proses produksi setelah ada order. Sekian materi untuk supply chain management ini. Saya ucapkan terima kasih.